Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isnaina Elsa Prima, NIM 27, Prodi Manajemen Rekayasa, Universitas Internasional Semen Indonesia. Jadi kali ini saya akan memaparkan tugas makalah saya di mata kuliah Metodologi Penelitian tentang audit energi pada gedung utama Hotel Mahkota Lamongan. Jadi tugas ini akan saya gunakan untuk mengisi tugas ujian akhir semester. Nah, ini agenda penelitian kali ini. Di bab 1 ada pendahuluan, yaitu mengapa dilakukan penelitian audit energi pada Hotel Mahkota Lamongan. Yang kedua merupakan rujukan penelitian atau literasi. Dan yang bab ketiga atau yang terakhir adalah alur penelitian yang akan dilakukan di Nah, sudah masuk ke bab yang pertama, yaitu latar belakang. Jadi, mungkin semua orang sudah pernah ke hotel dan pastinya tahu kalau di sana full menggunakan energi, terutama energi listrik. Nah, energi sendiri sangatlah penting di bisnis perhotelan. Porsi pemakaian serta alokasi dana untuk penyediaannya adalah yang terbesar. Jadi di Hotel Mahkota sendiri adalah biaya operasional yang paling mahal adalah biaya listrik. Nah, hal ini dapat dilihat pada peralatan seperti lampu-lampu, lift, lemari es, laundry, pemanas, pompa, hingga sistem pengkondisian udara atau AC. Nah, sudah dilakukan usaha penghematan listrik nih oleh pegawai di Hotel Mahkota, tetapi usaha-usaha tersebut masih belum bisa mengurangi biaya operasionalnya, jadi masih tetap besar. Nah, usaha-usaha penghematan yang dilakukan yang sudah meliputi seperti melakukan penjadwalan operasional peralatan, penggantian lampu-lampu dengan lampu hemat energi, dan pemasangan kapasitor bank. Nah, maka dari itu perlu diadakan manajemen energi lagi secara keseluruhan agar membantu mengurangi biaya operasional. Begitu. Nah, rumusan masalah berdasarkan latar belakang yang tadi, yang pertama adalah bagaimana menentukan IKE atau intensitas konsumsi energi berdasarkan observasi penggunaan energi listrik secara detail dengan berbagai peralatan yang mengkonsumsi energi listrik dan waktu penggunaannya serta biaya pembayaran. Nah, yang kedua, bagaimana mencari peluang untuk penghematan energi dan penghematan biaya berdasarkan solusi yang ideal di lapangan. Nah, batasan dari penelitian ini sendiri adalah audit energi sendiri hanya dilakukan di gedung utama Hotel Mahkota dalam jangka waktu tertentu. Jangka waktunya sendiri adalah 30 hari atau 1 bulan. Dan yang kedua, tahapan audit energinya, yang pertama perhitungan energi listrik gedung berdasarkan pengukuran di panel listrik dalam waktu tertentu, yaitu 30 hari. Dan yang kedua, audit rinci pada sistem pencahayaan dan sistem pengkondisian udara pada gedung. Nah, berikut kita sudah masuk ke bab 2. Yang pertama, konservasi energi sendiri merupakan langkah kebijaksanaan yang pelaksanaannya paling mudah dan biayanya paling murah di antara langkah-langkah yang lainnya. Serta sekarang juga dapat dilaksanakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Kebijakan energi ini dimaksudkan untuk memanfaatkan sebaik-baiknya sumber energi yang ada, juga dalam rangka mengurangi ketergantungan akan minyak bumi, dengan pengertian bahwa konservasi energi tidak boleh menjadi penghambat kerja operasional maupun pembangunan yang telah direncanakan. Dan di dalam konservasi energi terdapat audit energi. Audit energi sendiri merupakan kegiatan pengecekan berkala untuk menjamin apakah energi yang digunakan sudah tepat, efisien, dan rasional. Dengan audit energi sendiri, indikasi kebocoran energi dapat dilacak dan ditelusuri, yang kemudian ditentukan langkah perbaikan. Adapun lingkup kegiatan audit energi diantaranya, yang pertama melakukan identifikasi penggunaan energi khususnya yang berkaitan dengan jenis energi, sistem pemakaian, dan biaya energi.
Yang kedua, observasi tingkat penggunaan energi sesuai dengan kondisi bangunan jenis penggunaannya. Yang ketiga, mengetahui di mana potensi terbesar untuk memperbaiki efisiensi penggunaan yang dapat dilakukan. Yang keempat, bagaimana melakukan perbaikan efisiensi tersebut. Nah, masuk ke materi IKE juga, intensitas konsumsi energi listrik merupakan kegiatan atau yang digunakan untuk mengetahui besarnya pemakaian energi pada suatu sistem. Nah, energi sendiri dimaksudkan dalam hal ini adalah energi listrik. Pada hakikatnya, intensitas konsumsi energi ini adalah hasil bagi antara konsumsi energi total selama periode tertentu dengan luasan bangunan. Satuan IKE adalah kilowatt per hour per meter per tahun. Nah, lanjut ke bab 3 atau langkah-langkah pada penelitian ini. Yang pertama, studi literatur. Studi literatur sendiri adalah kita mempelajari tentang penelitian-penelitian terdahulu tentang audit energi. Setelah itu, pengumpulan data historis. Pengumpulan data ini adalah data tentang konsumsi energi listrik di tahun-tahun sebelumnya di Hotel Mahkota Lamongan. Setelah diketahui intensitas konsumsi listriknya, kita menghitung IKE atau intensitas konsumsi energi. Yang seperti tadi, IKE sendiri dihitung dari konsumsi energi listrik dibagi dengan luas bangunan. Nah, setelah didapatkan nilai IKE, kita akan memeriksa apakah IKE sudah lebih dari target. Target di sini adalah apabila target masih belum efisien atau nilai IKE-nya masih belum efisien, maka akan dilanjutkan ke langkah berikutnya. Jika tidak, akan menghitung IKE ulang. Setelah melakukan penghitungan IKE dan sudah lebih dari target, selanjutnya adalah melakukan penelitian dan pengukuran konsumsi energi. Jadi di sini pengukuran konsumsi energinya diukur secara langsung, meliputi kenyamanan pencahayaan dan beban pendingin atau cooling load. Di kenyamanan pencahayaan sendiri ada dua, yaitu artificial lighting dan dilating factor. Yang pertama, artificial lighting itu adalah cahaya buatan, dan yang dilating adalah cahaya alami. Setelah kenyamanan pencahayaan juga ada beban pendingin. Jadi beban pendingin ini adalah yang bisa kita dengar istilah cooling load. Itu adalah beban pendingin yang dikeluarkan oleh partisi-partisi yang ada di dalam gedung, seperti peralatan elektronik, lalu dinding, atap, lantai yang mengeluarkan panas sehingga menjadi beban. Bahkan penghuni sendiri adalah termasuk dari faktor yang mempengaruhi beban pendingin di sekitar. Tujuannya kenapa kita harus mengukur cooling load atau beban pendingin, agar kita bisa tahu berapa kapasitas beban pendingin atau AC nantinya yang bisa mencukupi kebutuhan beban pendinginnya, begitu. Setelah itu melakukan analisa data. Analisa data sendiri adalah melihat atau menganalisa bagian mana yang perlu didalami, sepertinya nanti jika beban pendingin atau kenyamanan pencahayaannya belum sesuai dengan standar SNI, maka perlu didalami lagi apa penyebabnya. Setelah itu dilakukan rekomendasi penghematan dan disusun laporan. Setelah itu selesai. Baik, sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada salah kata. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.